Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang kesetimbangan kimia bagian 1. Kenapa bagian 1? Karena di sini yang akan kita bahas hanya pengertian dari reaksi kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Reaksi kesetimbangan, atau yang disebut juga dengan reaksi reversibel, adalah suatu reaksi di mana zat-zat ruas kanan atau hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat di ruas kiri atau preaksi. Jadi bisa dibilang reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang dapat balik. Misal, A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Nah, C dan D-nya ini akan bereaksi kembali menghasilkan A dan B. Jadi, salah satu ciri reaksi kesetimbangan ditandai dengan tanda seperti ini. Kemudian, reaksi dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke kanan atau ke produk itu sama dengan laju reaksi ke kiri atau ke reaktan. Jadi, jika kecepatan A dan B menjadi C dan D disebut dengan V1, lalu kecepatan C dan D menjadi A dan B disebut dengan V2, lalu V1 sama dengan V2, maka keadaan inilah yang disebut dengan keadaan setimbang. Jadi, dapat disimpulkan, pada keadaan setimbang, reaksi dapat berlangsung ke kedua arah dengan kecepatan yang sama, disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Kemudian, konsentrasi zat-zat tidak lagi berubah. Ditinjau dari fasa zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah reaksi kesetimbangan homogen, yang kedua reaksi kesetimbangan heterogen. Dikatakan reaksi kesetimbangan homogen apabila semua zat memiliki fasa yang sama. Sebaliknya, untuk reaksi kesetimbangan heterogen, zat-zat memiliki fasa yang berbeda. Contoh untuk reaksi kesetimbangan homogen adalah N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3. Nah, semua fasa zat ini adalah gas. N2 gas, H2 gas, dan NH3 gas. Kemudian untuk contoh reaksi kesetimbangan heterogen adalah CaCO3, reaksi bolak-balik CaO tambah CO2. Nah, di sini fasa CaCO3 adalah solid, CaO solid, sedangkan CO2 adalah gas. Berarti fasanya tidak sama atau beda. Oke adik-adik, jelas ya? Sekarang kita lanjut membahas tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disebut juga dengan KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan pereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Jadi, pada reaksi PA ditambah QB bolak-balik RC ditambah SD, di mana PQRS adalah koefisien reaksi, maka harga tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi ya, bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus atau persamaan KC sama dengan hasil kali konsentrasi produk, berarti konsentrasi C dikali dengan konsentrasi D, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu R dan S, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, berarti konsentrasi A dikali konsentrasi B, kemudian dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu P dan Q. Kemudian ada beberapa catatan penting ya yang harus kita ingat mengenai tetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah yang dimasukkan ke dalam rumus K hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja. Misal untuk reaksi N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3, kita perhatikan semua fasanya adalah gas, berarti rumus KC-nya sama dengan konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2, dibagi dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi H2 dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu 1 tidak perlu ditulis dan 3 untuk konsentrasi H2. Contoh yang kedua, misal CaCO3 reaksi bolak-balik CaO ditambah CO2. Nah, perhatikan pada reaksi ini ada zat yang berfasa solid. Berarti yang kita masukkan ke dalam rumus hanya yang berfase gas saja, yaitu CO2. Jadi, Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat koefisiennya. Koefisiennya adalah 1, jadi tidak perlu ditulis. Ini contoh 1, ini contoh 2, ini Kc untuk contoh 1, dan ini Kc untuk contoh 2.
Oke, jelas ya. Lanjut, catatan penting yang kedua adalah jika K besar dari 1, nah ini artinya hasil yang terbentuk lebih banyak dari reaksi yang sisa. Misal kita gambarkan seperti ini, yang horizontal adalah nilai waktu, kemudian yang vertikal adalah nilai konsentrasi. Nah, ingat, yang awalnya tidak ada, kemudian bertambah konsentrasinya berarti hasil reaksi. Kemudian yang berkurang berarti reaksi. Nah, perhatikan di sini hasil reaksi lebih besar daripada reaksi. Kemudian catatan yang ketiga sebaliknya ya. Jika K kurang dari 1, artinya hasil yang terbentuk lebih sedikit dari reaksi yang sisa. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, di sini adalah waktu, kemudian di sini konsentrasi. Ingat, yang bertambah adalah hasil reaksi, dan yang berkurang adalah reaksi. Kita lihat di sini bahwa hasil reaksi lebih sedikit dibandingkan dengan reaksi. Kemudian keadaan setimbangnya dimulai dari sini ya, di mana konsentrasi reaksi dan hasil reaksi sudah tetap atau tidak berubah lagi. Begitupun juga dengan yang K besar dari 1. Jadi keadaan setimbangnya di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke catatan yang keempat, yaitu harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi, jika suhu tetap, maka harga K juga tetap. Sebaliknya, jika suhu berubah, maka harga K juga berubah. Nah, untuk reaksi endoterm, bila suhu dinaikkan, maka K akan bertambah besar. Sebaliknya, untuk reaksi exotherm, bila suhu dinaikkan, maka K akan lebih kecil. Lanjut, catatan berikutnya yaitu, jika reaksi dibalik, maka nilai K akan menjadi 1 per K1. K1 di sini maksudnya adalah K untuk reaksi sebelumnya. Kemudian, jika reaksi dikalikan N, maka K-nya menjadi K1 pangkat N. Jika reaksi dibagi N, maka K-nya menjadi akar pangkat N dari K1. Lalu jika reaksi-reaksi dijumlahkan, maka harga-harga K-nya dikalikan. Contoh, reaksi 2X ditambah 2Y setimbang 4Z memiliki K sebesar 0,04. Jika reaksinya diubah menjadi 2Z setimbang X tambah Y, maka nilai K-nya adalah... Nah, perhatikan, pada reaksi pertama, posisi Z-nya di sebelah kanan. Sedangkan pada reaksi yang ditanyakan, posisi Z-nya di sebelah kiri. Artinya, reaksi yang pertama ini harus dibalik. Ingat, ketika reaksi dibalik, maka nilai K-nya menjadi 1 per K sebelumnya. Jadi, K sama dengan 1 per 0,04. Atau sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. Lanjut, perhatikan lagi. Jumlah Z pada reaksi yang pertama adalah 4, sedangkan jumlah Z pada reaksi yang ditanyakan adalah 2. Artinya setelah dibalik, maka reaksinya juga harus dibagi dengan 2. Ingat juga, jika reaksi dibagi 2, maka nilai K-nya sama dengan akar pangkat 2 dari K sebelumnya. Berarti K sama dengan akar dari 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, tinggal kita hitung ya. Akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2, dan akar 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 1. Jadi, hasilnya adalah K sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 1, atau 1 per 0,2, atau sama dengan 5. Jadi, nilai K untuk reaksi 2Z timbang X tambah Y adalah 5. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga paham dengan penjelasan kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.